Teh, assalamualaikum. Ketemu lagi kita ya. Waalaikumsalam, Pak Seno. Nggak Kumaha bosen teh damang? ngobrol sama saya, nggak bosen? Oh enggak, seru. Ini banyak inspirasi juga buat Sobat Seno nih. Kumaha teh damang ya? Sedikit Alhamdulillah damang. latihan Sundaan abdi teh. Alhamdulillah damang, Pak, damang. Oh, sama ya. Abdi mah teu terang bahasa Sundaan. Jadi ngobrol-ngobrolnya tetap bahasa Indonesia aja kayak segmen 1 ya. Ari eta Bapak bahasa naon? Bahasa Indonesia. Oh iya. Soalnya abdi teh bukan USA, bukan orang Sunda asli. Okay. Cuma banyak teman orang Sunda. Jadi Sobat Seno ketemu lagi dengan Teh Irma, dengan Uni Irma karena ada darah Minangnya juga, yang sudah punya sejarah sukses tentang karirnya di bidang agen asuransi jiwa. Dan itu kan waktu itu cerita nih udah bisa beli mobil, apalagi Teh dengar-dengar juga udah punya rumah sendiri, udah pergi hajah, bukan lebih dari 1 kali lagi udah jadi haji ini Bu hajah. Ini luar biasanya. Alhamdulillah. Itu beneran apa? Gosip apa? Beneran ya? Aduh, ini agak susah nih ngejawabnya. Tapi Takutnya sebenarnya orang gini, Pak Seno, sebelumnya nih, Gimana? sebelum aku Ya. cerita ini, sukses menurut orang berbeda-beda ya Pak Seno. Betul banget, Jadi relatif. Ya. belum tentu bagi sebagian orang aku ini sukses, belum tentu. Ya. Gitu ya. Tapi untuk aku menjalani profesi sebagai agen asuransi, aku bilang aku sukses. Terus kalau ditanya suksesnya gimana, Ir? Aku bisa membangun kehidupan aku. Yang tadinya aku mulai membangun dari minus, sekarang aku sudah lebih baik. Alhamdulillah gitu. Itu Pak Sen yang bilang gitu ya. Makanya mau digali. Ini rumah udah ada nih. Iya. Jadi jangan sampai nanti sahabat Seno mengartikan sukses itu kalau aku khawatirnya bahwa loh dia sukses kan dia nggak top level gitu loh. Jadi aku beda-beda ya gitu kan. Jadi kalau menurut aku, alhamdulillah aku bilang aku sukses jadi agen asuransi gitu. Secara umum kebanyakan orang kan menganggap sukses kalau mampu menghidupi kebutuhan rutinnya, rumah udah ada, mobil ada, pergi haji juga. Yang tadinya dari ngontrak jadi nggak ngontrak, yang tadinya nggak punya mobil jadi punya mobil, yang tadinya anaknya TK sekarang anaknya udah kerja gitu kan. Artinya itu semuanya ya sukses orang berbeda-beda. Kalau untuk aku ya itu sukses aku gitu. Dan rasanya udah mengantarkan anak sampai status bekerja, tugas beratnya udah dilewatin lah gitu ya Teh ya. Kira-kira betul nggak? Anak tunggal kan ya? Iya. Nah, ini biasa suka ada kabar burung aja ini kok dengar katanya udah nggak lagi aktif bekerja sebagai agen asuransi. Kunaon, kenapa orang istilahnya lagi di puncak karir gitu ya? Kayak juara dunia tuh tiba-tiba gantung raket atau gantung sarung tinju. Boleh nggak? Boleh diceritain? Sebetulnya bukan ngegantung raket atau sebetulnya aku bukan ngalah. Aku bukan mengalah. Udahlah nggak mau di asuransi, nggak gitu. Sebetulnya nggak gitu. Ini meluruskan ya. Apa yang di luar-luar. Gosip-gosip. Ya, gosip teteh sampai ke Bandung, sampai jauh ke Bojong Soang kemana terdengar. Udah nggak diasuransi lagi. Canda. Aku masih di asuransi Pak Seno. Aku masih di asuransi. Masih di asuransi, masih terdaftar namanya. Aku masih terdaftar sebagai agen asuransi. Memang aku meminta kembali level aku balik ke agen. Tadinya udah sampai leader ya? Iya, tadinya aku sudah leader kan. Aku sudah punya tim. Nah, pertanyaannya kan kok minta balik ke agen gitu kan ya? Kenapa kan nih? gitu. Nah, agak panjang dulu nih ceritanya dikit. Aku memutuskan untuk balik ke agen karena kan kalau dulu aku benar-benar kerja gitu kan. Karena aku harus membesarkan anakku yang masih kecil, waktu itu masih TK 0 besar. Masih 0 besar ya? Iya. Jadi masih perlu banyak bimbingan, banyak biaya, gitu kan ya. Betul. Banyak harus dapat perhatian yang banyak. Betul. Tapi aku harus milih kan Pak Seno waktu itu. Harus milih, harus ada. Emang kita harus kalau setiap
setiap keputusan yang kita ambil itu memang harus ada yang kita korbanin gitu loh. Betul. Ya. Kalau kata Sundanya gini, Pak Seno, entau ngarau Betul. kusiku, jangan segalanya pengen begini gitu loh. Jadi memang harus ada yang Ya. dikorbanin. Aku harus kerja untuk kehidupan. Sementara anakku kan butuh juga aku ya. Jadi Sebagai sosok ibu juga, ya. akhirnya aku memakai jasa orang ketiga untuk ngurus anakku di rumah dan aku bekerja. Semacam babysitter gitu. Ya, Ngurusin ya. bukan babysitter sih, lebih ya asisten rumah tangga gitu ya. Yang penting bantu untuk jaga anak aku gitu. Nah, dan waktu itu memang aku kalau dibilang pekerja keras ya sangat ya. Aku nggak kenal waktu gitu. Dan aku nggak ada capeknya gitu. Iya. Ya, Irma yang dikenal dulu work hard, play hard. Benar ya. Nah, ya. sehingga aku sama sekali nggak menikmati, nggak merasakan perkembangan anakku. Betul. Gitu. Karena waktunya habis untuk bekerja. Habis untuk itu. Nah, di satu sisi sedih karena saya nggak tahu gimana anak saya, perkembangannya gimana gitu. Yang penting aku tanya gimana sekolah aman ini standar lah, pertanyaan standar kayak gitu. Nah, jadi pas udah beberapa tahun kebelakang ya, sebetulnya udah ada 4 tahun kebelakang deh, dari 4 tahun kebelakang, 4-5 tahun kebelakang, aku sebetulnya sudah berpikir untuk, aku tuh kangen loh punya banyak waktu sama anakku, karena anakku udah gede Pak Seno, dan itu waktunya udah susah. Jadi kalau dulu waktu aku yang susah, sekarang waktu dia yang sekarang susah. Dianya sibuk, udah dewasa kan, banyak kegiatannya. Dia udah punya lingkungan sendiri, komunitas sendiri, kegiatan sendiri. Kadang aku pengen makan bareng aja susah. Terus aku pengen jalan bareng aja susah. Akhirnya aku mikir, Pak Seno, sebenarnya hidup tuh kita untuk apa sih gitu? Kalau ngikutin kerja terus, pada akhirnya aku kehilangan anak aku juga nggak mau gitu kan. Nah, di situ tuh aku udah mulai mengurangi ritme aku. Aku lebih banyak ke anak. Terus akhirnya udah deh, anakku ya kalau masa-masa pubertas itu kan kita harus dampingin terus ya. Ada kadang-kadang ada kelakuan anak yang bikin kita kaget kan kalau dia lagi pubertas. Iya, apalagi sekarang milenial kan ya. Milenial kan aneh-aneh. Aku tuh rasa takut aku gede. Jangan sampai saya kerja mati-matian, duit ada, segala macam ada, tapi anak saya nggak bener gitu loh. Nggak keurus ya. Nggak keurus gitu kan. Gimana pun beda lah tangan orang sama tangan ibunya kan. Nah, akhirnya memang aku mutusin udahlah, udah saatnya mungkin aku waktuku lebih banyak ke anakku. Nah, ini bingung lagi nih, confused lagi nih aku nih, karena aku udah punya klien yang banyak. Yang aku ingat Pak Seno, setiap datang ke klien dulu itu pertanyaan klien itu satu sama aku. Kalau Bu Irma udah nggak di perusahaan ini gimana klaimnya? Yang ngurusin saya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, aku tuh selalu bilang, Pak, insya Allah saya akan tetap ada. Saya selalu bilang gitu ke klien saya. Ini janji loh ya. Iya, ini janji. Iya. Aku sangat menyadari Pak Seno bahwa agen asuransi itu adalah agen seumur hidup. Setuju. Nah, yang kedua, gimana pun juga hidup aku yang sekarang itu dari mereka loh. Benar nggak sih? Ya, rezeki dari Allah yang dikirim melewat mereka kan, benar nggak sih? Nggak boleh lupa kacang akan kulitnya, iya, gitu kalau peribahasa. Betul. Ya. Nah, aku nggak mau, banyak sekali klien aku tuh yang bilang, saya closing dengan si A di perusahaan ini, terus agennya nggak ada, hilang. Nah, aku tuh nggak mau kayak gitu. Aku kepengen agen aku tuh nyaman, bahwa setiap dia mau butuh pertolongan, aku ada gitu. Akhirnya aku putuskan, udahlah aku jadi agent aja lagi. Kalau agent kan kita lebih leluasa ya. Kalau leader itu kan kita udah punya tanggung jawab untuk mendevelop tim gitu kan ya. Nah, kalau agent kan kita hanya diri kita sendiri gitu. Nah, akhirnya itulah alasan aku kenapa aku
kembali jadi agent, bukan berarti berhenti dari Oh, asuransi. jadi gosipnya nggak benar tuh. Cuma Nah, mengurangi itu aktivitas, dilurusin nih sekarang nih, dilurusin. gitu. Jadi Iya, yang dibayangin Sobat Seno nih, kalau dulunya Teh Irma teh kerja keras mungkin pulang ke rumah bisa jam 9, jam 10 malam iya, gitulah kira-kira ya. Hampir tiap hari, sekarang mah udah otomatis berkurang paling seminggu sekali 2 kali kali gitu ya. iya, Ngurusin betul, yang gitu. existing Enak client. tuh, dan eh, Hmm. bahagianya aku tuh gini, sampai sampai 2 hari yang lalu nih sebelum kita ngobrol, 2 hari Ya. yang lalu tuh klien aku yang 12 tahun ke belakang deh, itu minta tolong ngurusin tahapannya keluar. Aku tuh udah Oke. ngerasain Pak Seno, di mana Hmm. aku membantu untuk mencairkan tahapan-tahapan klien, aku membantu untuk kontrak selesai. Itu Betul. aku udah memasuki tahapan itu, dan untuk aku itu kepuasan sendiri buat aku bahwa, duh, Ya. saya bisa sampai ke titik ini. Karena jarang sekali agen yang bertahan ya di satu bendera Ya untuk betul, bisa, kadang itu pindah jarang ya ke sekali. Iya, ABC betul. Live, XYZ Live, Iya, dan betul, betul. Ya, aku ngerasa itu, dan bahkan yang tadi aku ceritain, satu klien aku 7 polis itu yang baru-baru itu sampai meninggalnya aku urusin Pak Seno. Alhamdulillah. Iya, Jadi jadi memang itulah tanggung jawab profesional nah agen ya. itu aku Jangan cuman waktu gimana kita jualan doang nunjukin, bujuk-bujuk. iya, responsibility kita kan, tanggung jawab Ya. kita gitu, bahwa aku pengen jadi agent yang bukan agent kebanyakan gitu. Aku ya, saya Ya. agent asuransi, ya aku memang niatnya pengen bantu, peduli gitu. Dan itu aku udah lakukan itu, udah aku lewatin itu gitu, tahapan-tahapan itu. Jadi Gitu. sekarang sudah sampai tahap di mana orientasinya lebih banyak pada anak dan keluarga, gitu ya kira-kira ya. Anak dan Keluarga. Kebetulan juga dengan adanya pandemi menuntut kita lebih banyak di rumah juga kan? Ya, pandemi ini Ya, udah mau 2 tahun ya, udah mau 2 tahun ya ya. betul. Sebelumnya itu, nah itulah, kadang aku berpikir gini, selalu ada cara Allah untuk membuat kita berpikir, ya. Ya. Pada saat aku berpikir, kayaknya aku udah harus banyak dengan anakku deh, gitu. Ya. Pas itu aku ada musibah Pak Seno, aku sakit. Oh. Aku sakit di mana cukup parah, dan recovery aku tuh sampai setahun. Pada saat itu tuh, maksudnya 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu? 2018. Ya, 3 tahun yang lalu ya. Iya. Kabarnya nggak nyampe ke Jakarta tuh. No, 2017 Pak Seno, 2017 aku sakit, recovery itu sampai setahun, 2018 disusul sama pandemi. Ya? Disusul sama pandemi kan, sama COVID. Iya, iya. Jadi pada saat itu aku berpikir, kayaknya memang saya udah harus istirahat. Jadi kayak membacanya sebagai tanda ya, sebagai peringatan. Ini kayaknya saya memang sudah harus istirahat. Karena kok begini ya ceritanya gitu loh, nyambung terus sampai saat ini gitu. Dan maaf teh, sekarang udah merasa bugar dan sehat sepenuhnya ya. Artinya apa yang diderita yang lalu sudah selesai ya, nggak terbawa atau udah nggak kontrol lagi apa? Enggak, alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya sih. Ya mungkin itu cara Allah juga untuk, udah kamu istirahat, Allah udah kepengen, udah kamu istirahat deh, kamu banyak di rumah deh gitu kan ya. Dan aku nikmatin itu, aku nikmatin bahwa anak aku itu bukan anak TK lagi, anak yang udah kuliah, anak yang udah kerja ya, udah kerja. Pada saat itu dia akhir kuliah dia, aku bikinin sarapan, bikinin bekal, kalau kata orang Sunda bekal buat dia gitu ya. Aku tuh bahagia banget bisa kayak gitu. Dan dulu aku nggak pernah ngelakuin itu kan sama dia, pada saat dia butuhnya seperti itu akunya. Jadi seperti membayar sesuatu yang hilang dulu. Iya, kira-kira gitu ya. Menebus kesalahan yang dulu gitu. Ya, sebetulnya bukan kesalahannya, ketidaksempatan gitu kan. Pilihan hidup ya. Pilihan hidup ya. Jadi sekarang udah happy di rumah. Wah, ini kalau istilah kerennya nih, Bu Irma udah masuk tahap di mana bukan lagi orang yang bekerja, tapi uang yang bekerja nih. Ya, karena mungkin kok tenang banget, tabungannya udah banyak nih pasti ya. Enggak juga. Atau punya gini teh, punya bisnis kecil lain mungkin yang mendukung kebutuhan harian gitu. Apa catering atau hijab atau enggak, punya
join sama temen kayak gitulah. Ada juga Tapi ya. aku memang nggak mau akunya yang muncul gitu. Di belakang layar. Di belakang layar aja. Oh, dia yang jalani. Dia yang jalani. Iya, soalnya kan Sobat Pak Seno ya. Aku tuh orangnya nggak yang jadi aku tuh lebih suka tuh hidup tuh ya bersahaja aja gitu. Nggak yang kan ada orang yang aku pengen punya rumah yang besar, aku pengen punya segala macamnya. Aku tuh memang bukan orang yang seperti itu. Jadi untukku hidup bersahaja itu untukku udah itu aku gitu. Dan itu sudah cukup memuaskan batin ya, iya, ya. Betul. Oke Teh. Nah, ini sekarang ke depannya apa sih? Ini menjelang diskusi penutup juga nih. Apa yang Teteh harap, apa yang Teteh cita-citakan terhadap diri sendiri, terhadap anak, pengen menjadi apa di katakan 1-3 tahun sekarang atau 1-5 tahun sekarang gitu? Aku hidup tuh terbiasa terplanning ya Pak Seno ya. Ya. Jadi pertanyaan udah bener dong. Ya. Jadi mau tahu planningnya nih ya. Tahu aja ya Pak Seno. Iya betul ya. Aku hidup itu terbiasa terplanning karena kalau nggak begitu susah buat akunya gitu kan. Dari awal aku sudah karena hidupnya keras, jadi harus planning harus benar gitu. Nah, aku pada saat aku bekerja dulu, aku selalu bilang gini, maksimal pada usiaku 50 tahun, aku sudah bisa nikmatin hidup. 50 maksimum. 50 maksimum. Sekarang, ya. Boleh tahu nggak Sobat Seno sekarang seberapa umurnya? Siapa nggak? Boleh tidak dijawab. Ini pertanyaan yang sebetulnya nggak aku suka. Kalau udah nanya umur gini. Boleh tidak dijawab. Nanti kita jadikan kuis aja ya. Iya, kita jadikan kuis. Ya. Tebak umur Teh Irma. Yang bisa nebak minta hadiah ke Pak Seno iPhone. Pak Seno mau ngasih iPhone. Ya. Ya, ini omongan bercanda ya Sobat Seno, jangan didengar ya, bahaya. Jadi, aku yang pasti sekarang aku udah deh, di bawah 50 lah. Ya deh. Aku tahun ini 50. Aku tahun ini 50. Oh, terima kasih keterbukaannya. Tapi kayak 40 kok masih. Aduh, bisa aja bikin orang senang. Jadi aku memang planning aku 50 tahun itu aku sudah ingin nikmatin hidup. Apa tuh maksud nikmatin hidup yang seperti apa Irma? Nah, gitu ya. Itu dia kayak apa tuh? Ya balik lagi ke aku tadi bilang aku hidup sukanya bersahaja aja, nggak yang neko-neko. Pengen ibadah yang banyak. Alhamdulillah. Pengen artinya gini deh, aku nggak nyusahin anak. Aku yang aku paling takutin dari dulu itu Pak Seno, jangan sampai tua aku nyusahin anak. Ya betul. Jangan sampai hari tua aku nyusahin anak gitu. Jadi gimana caranya biar aku nggak nyusahin anak? Ya aku harus bisa mandiri, aku harus bisa dapat income kayak gitu kan. Aku tuh intinya gini, aku pengen jalan-jalan, aku pengen pergi ibadah, aku benar-benar nikmatin hidup yang aku banyak memberi, aku banyak berbuat baik, aku intinya ya udahlah hidup apa sih gitu ya. Kalau buat aku mau ngejar apa sih hidup, nggak akan pernah ada habisnya. Nah, sementara jadi kita banyak hidup, orientasi. Sementara kita hidup kan nggak di dunia aja gitu. Betul. Wah, ini udah dalam, udah filosofis ya. Enggak. Ya kita hidup nggak di dunia aja, benar nggak sih? Benar kan? Yang abadi kan yang abadi nanti di surga kan gitu. Iya. Insya Allah. Jadi ya sudah, selama aku bisa berbagi kebaikan, selama aku bisa ngebahagiain orang banyak, aku lakuin itu aja. Saya dukung lah pokoknya. Sobat Seno pasti dukung.
Jadi apa yang diceritakan Teh Irma teh mungkin mimpi semua orang sebetulnya. Di mana bekerja keraslah ketika masih muda dan mampu gitu kan ya. Berhentilah pada saat yang tepat, kemudian rubahlah orientasinya lebih banyak. Luangkan waktu untuk anak, untuk berbagi pada yang nggak mampu gitu ya. Untuk ibadah. Rasanya hidup indah sekali ya kalau gitu. Enggak juga, Betul bukan nggak? berarti Oh, gini Pak enggak Tito, juga. enggak juga. Apa Jadi nggak indahnya di gini, mana lagi? gini loh, bukan Oh, berarti apa yang gimana? aku sampaikan sekarang itu adalah oh enak ya kehidupan Irma enak banget ya lancar-lancarnya, enggak juga, enggak gitu juga. Kalau ditanya gimana sih Ir kamu menjalani hidup dari minus sampai ke titik sekarang, itu lonjakannya tuh kalau bahasa asuransi itu fluktuatif banget tuh Pak Seno, gini-gini tuh. Ya, volatil, bergejolak. Itu udah luar biasa gitu. Banyak sekali hal yang mengantarkan aku sampai ke titik sekarang itu tuh banyak hal-hal yang ya Allah aja yang bisa memampukan aku gitu. Jadi bukan berarti aku bilang sekarang aku pengen nikmatin hidup, ya udah saatnya aku masuk ke fase aku pengen nikmatin hidup. Betul. Dan itu atas kerja keras di masa lalu kan. Dan itu atas kerja keras di masa lalu. Nah itu poinnya. Jadi jangan bilang aku wah enak banget ya Irma, nggak ada rintangan, nggak ada kendala-kendala apa. Kalau ditanya kendala nggak usah diceritain. Nanti nggak beres-beres ini dengan sahabat channel kita berbaginya. Betul nih Sobat Seno, kalau ngobrol sama Teh Irma dinamis, panjang cerita, kalau disusun buku mungkin bisa 1000 halaman pun nggak cukup. Teh janji ya kalau nanti diundang lagi cerita yang lebih seru. Tadi kan ada kata menarik tuh tentang perjalanan hidup, tentang fluktuasi hidup. Nanti berbagi ya supaya juga menginspirasi orang yang pernah gagal dan sebagainya. Oke. Teh ini sebagai penutup, kalau tadi bahasa Sunda, saya mau tanya bahasa Minangnya. Aduh. Iya kan untuk membuktikan bahwa kita tetap nggak ada yang ngerti loh kalau aku pakai bahasa Minang. Ditambah diterjemahin, teteh ngebohong juga saya percaya. Coba pesan-pesan apa aja menyangkut hidup, menyangkut kegagalan, mungkin menyangkut keberhasilan. Coba nyimak dulu. Sahabat Seno yang ada di rumah, apapun pembicaraan antara saya Jo Pak Seno tadi, jangan kalau ada yang nggak baiknya, nggak usah diambil, ambil yang baik-baik saja. Karena karena setiap orang berbeda-beda menjalani hidup. Setiap orang berbeda-beda menjalani hidup. Setiap orang berbeda-beda punya tujuan hidup. Kebetulan saya menjalani hidup yang seperti ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ambo sampaikan ada manfaat, ada hal-hal yang baik untuk bisa ditiru. Gitu aja. Bisa nggak ngertiin ya? Oh bisa. Tamu cie nanti. Masa Padang tuh nggak ada pisau. Oh bisa. Itu kan nggak Minang banget ya bahasa Indonesia yang logat Minang. Intinya Teh Irma kan berpesan pada Sobat Seno, perjalanan hidup itu apa cerita yang tadi diceritain Teh Irma semua orang mungkin ngalamin, tapi ambil aja yang baik-baiknya ya. Ya, betul ya. Udah, yang dipahamin begitulah sampai situ. Betul ya? Iya. Oke. Ya, intinya seperti itu karena perjalanan hidup orang beda-beda kan. Kebetulan saya menjalani seperti ini dan menginginkan tuanya seperti ini. Kan ada orang yang menjalaninya beda, keinginannya juga tuanya nanti beda gitu kan. Ya. Aduh, Teh Irma sharing ya. Ini Teh atur nuhun pisan, kalau bahasa Padangnya terima kasih apa ya? Terima kasih dan terima kasih Uni ya gitu ya. Udah logatnya udah benar ya. Terima kasih ya Uni. Nggak pantas. Nanti nggak pantas. Tambo rekaman lagi ya diundang lagi karena rumah kita. Jadi Sobat Seno udah cerita panjang tadi bagaimana Uni memulai karir, mengawali suksesnya, kemudian akhirnya bisa berada pada kondisi yang diharapkan banyak orang, sekarang sedang berorientasi, ingin lebih banyak memberi, ingin punya banyak waktu dengan keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menginspirasi saya, menginspirasi Sobat Seno juga.
untuk kalau bisa jangan kalah sama Tete Irma gitu kan ya. Lebih hebat lagi, betul ya? Iyalah. Gitu. Baik. Baik deh, salam buat keluarga ya di rumah dengan putranya. Salam. Thank you ya Pak Seno ngobrolan sore Ya. ini. Saya sedikit agak tersanjung ini dijadikan tamu sahabat Seno karena aku pernah lihat buka ya kanal rumah kita. Ya. Itu orang-orang sukses semua loh yang hebat-hebat banget, itu aku nggak ada apa-apanya. Jadi aku makasih banget udah dipanggil sore ini, diajak ngobrol gitu. Ya. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Pokoknya saya sih untuk jadi host belum puas menggali yang lebih detailnya lagi. Janji ya insya Allah bisa kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda ya. Mungkin ngajak Pam juga anaknya, putranya. Siapa tahu ya. Mau tanya nih kesan-kesannya. Bener nggak Pam? Itu yang dijanjiin Mama dia lebih banyak waktu. Nah mau diuji gitu. Kira-kira. Gitu dulu. Irma ya, saya terima kasih. Thank you banget. Ya, semoga sehat terus dan bahagia terus. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.